Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elis Wulandari dengan NPM 2301051054. Di sini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Etika dalam Praktik Bisnis. Tujuan etika dalam praktik bisnis yang pertama adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya moral dalam berbisnis. Yang kedua, untuk membuat batasan. Yang ketiga, untuk meningkatkan hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Dan yang keempat, agar pelaku bisnis semakin terpacu untuk meningkatkan kemampuannya. Selanjutnya adalah fungsi etika dalam praktik bisnis. Yang pertama, untuk reputasi yang baik. Perusahaan yang mampu menerapkan etika bisnis dengan baik pasti akan mempunyai citra yang baik. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan. Perusahaan yang jujur akan memperoleh banyak keuntungan dan salah satunya adalah kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan yang keempat, menjunjung tinggi moralitas. Contoh etika dalam praktik bisnis. Yang pertama itu mengingat nama. Seseorang yang disapa dengan namanya akan merasa lebih dihargai dan nyaman. Selain itu, mengingat nama juga bisa mempererat hubungan sejak pertama kali bertemu. Yang kedua, mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih memang sangat sederhana, namun nyatanya kata-kata tersebut mempunyai arti yang sangat besar. Selain itu, ungkapan terima kasih juga mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kebahagiaan bila diungkapkan dengan tulus. Selanjutnya, pelanggaran di etika bisnis. Di sini saya membawa kasus di perusahaan Migacuan. Jadi, dalam berbisnis itu ada teorinya, yaitu teori egoisme dan utilitarisme. Nah, kasus-kasus ini melanggar teori itu dan melanggar etika dalam praktik bisnis yang dilakukan oleh Gacuan. Jadi kasusnya sebagai berikut. Pelanggaran terhadap jam kerja dan upah karyawan. Dilansir dari beberapa sumber di internet, banyak karyawan yang resign dini dari perusahaan tersebut. Setelah ditelusuri penyebabnya, kebanyakan karena tidak tahan dengan jam kerja yang padat dan berlebihan, sedangkan bayarannya itu tidak sesuai. Selanjutnya itu, ada bentrok antara pemesanan takeaway dan dine-in. Jadi baru aja ada viral kasus terkait bentrok antara jasa pesan antar online dengan karyawan Migacuan. Setelah ditelusuri, hal tersebut itu karena para ojek online ini yang kesel karena mereka udah pesan dari lama tapi nggak diduluin gitu pesanannya, malah ngeduluin yang lain gitu. Jadi para ojek online ini merasa marah dan protes ke pegawai Migacuannya. Sedangkan pegawai Migacuan ini keliru, jadi mereka nggak secara tidak sengaja melakukan itu, mereka keliru karena terlalu banyak pesanan yang datang. Jadi di Migacuan ini nggak ada batasan pemesanan per harinya. Jadi berapapun banyaknya pesanan akan terus dilayanin. Jadi karyawan itu nggak ada waktu istirahat dan nggak ada waktu untuk refresh pikiran gitu. Jadi mereka tuh kerjanya kayak nggak fokus. Dan jadi terjadilah bentrok-bentrok yang tadi saya sebutkan. Kesimpulannya, perusahaan ini seharusnya membuat peraturan-peraturan yang nantinya akan menguntungkan semua pihak. Karena peraturan-peraturan yang ada sekarang itu merugikan banyak sekali pihak. Walaupun beberapa pihak ada yang diuntungkan seperti konsumen, tapi para pekerja dan para karyawan-karyawan lain yang berhubungan dengan perusahaan tersebut itu merasa dirugikan karena perusahaan yang tidak memberi batasan minimal order dan lain-lainnya. Maka dari itu sudah seharusnya pihak Gacuan mencarikan solusi untuk kasus-kasus tersebut, mencarikan solusi untuk masalah-masalah yang terus terjadi di perusahaannya. Karena masalah-masalah tersebut itu terjadi bukan sekali dua kali, itu banyak banget kasusnya di internet dan itu selalu viral setiap ada kasusnya. Gitu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.